Hadirin dipersilakan duduk kembali. Adalah bidang kebudayaan, di mana beliau sangat apresiasi terhadap setiap upaya-upaya untuk pengembangan bidang kebudayaan, terutama khususnya yang ada di Dinas PDK. Kami di bidang kebudayaan selalu berkomunikasi dengan para tokoh seni, tokoh budaya, tokoh sejarah, kemudian juga tokoh-tokoh pemerhati budaya yang lain untuk senantiasa memajukan kebudayaan di Kabupaten Cilacap. Sebentar lagi Kabupaten Cilacap akan mempunyai gedung kesenian. Itu yang merupakan mimpi dari para seniman. Ya. Untuk tahun 2025 ini sudah masuk ke DED ya, Detail Engineering Design, yang nanti akan mulai dianggarkan di tahun 2029. Kami dari Dinas PDK juga mengadakan kegiatan. Ada yang kemarin di Cipari, Sintren, kemudian wayang kulit, kemudian FB. Kemudian besok di tanggal 28 di Nusa Wungu ada kegiatan Lengger Banjarwaru. Kemudian di tanggal 29-nya dalam rangka Hari Tari Dunia akan ada peringatan Hari Tari Dunia, pentas tari dari sekian grup seni yang ada di Kabupaten Cilacap berada di alun-alun dari jam 10 siang sampai jam 10 malam. Silakan Bapak Ibu bisa menyaksikan masyarakat Kabupaten Cilacap. Kegiatan pada hari ini wayang melukis, ya. Sampun ngertos dari Bapak Ibu, sudah tahu belum? Belum ya? Nah itu maksud tujuan Azana juga menyampaikan maksud dan tujuan wayang melukis itu seperti apa. Nanti dengan Bapak Pembot ya akan kita saksikan live melukis, ya. Seperti apa nanti kita ikuti bersama-sama. Kami mengucapkan selamat dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak JM yang senantiasa berkiprah untuk memajukan kebudayaan yang ada di Cilacap. Dan harapannya ke depan Bapak Ibu undangan tidak hanya mengikuti kegiatan yang ada di sini, kegiatan kebudayaan, ya sekali-kali menginap di Azana. Kita tidak begitu tahu gitu. Tetapi Cilacap adalah gudangnya seniman kelas dunia termasuk seni rupa. Cilacap sudah melahirkan seorang pelukis bernama Nasirul, ya, asli Doplang, sekarang tinggal di Jogja. Itu sekarang karena Avandi sudah meninggal, sekarang setiap tamu dari luar negeri rujuknya ke rumah Nasirul. Itu sudah kelas dunia Nasirul. Kemudian dari Jeruk Legi, Anggar Prasetyo, itu juara Asia. Dan belum lama kita undang ke Cilacap ya Pak Kabit. Karena apa? Cilacap ingin membuat desain sebagai kota tujuan wisata budaya, butuh patung, butuh ini semacam mungkin untuk ikon. Nah, kemarin saya ditanya PUPR, Pak ada nggak pematung asli Cilacap? Wadah, kami undang Anggar Prasetyo, dan dia sudah bikin patung di mana-mana termasuk di PIK 2 sini lagi jadi sorotan itu. Hari Kartini ya, Cilacap ini ada seorang perupa perempuan, Hani Santana. Itu perempuan yang sekarang sudah mulai melebar sayapnya ke nasional. Insya Allah 20 Mei juga akan pameran di Cilacap gitu. Ini kemudian ada Suwadi Gembot yang hari ini akan tampil tuh di belakang itu tuh berdiri Mas Suwadi. Ini pelukis yang paling nekat termasuk. Karena apa? Nang Cilacap urip sekang lukisan kan edan. Wong edan. Iya. Hidup di Cilacap sebagai pelukis. Karena saya alami, dulu saya cita-cita jadi pelukis, tapi nggak kuat. Akhirnya, karena kalau lukisan pakai guas ya, pakai kanvas ya,
Nah, saya nggak berani, nggak bisa jual. Pak Najib asli Kroya ini Mbak, ini juga asli Kroya Mas. Nah, jadi dunia seni rupa di Cilacap ini adalah dunia seni rupa yang luar biasa. Kemudian Cilacap ada galeri lukisan di Jalan Ahmad Yani, Ruang Putih. Itu punya Pak Beni Alfamart. Saya dengan Pak Kabit pernah ke sana diajak. Itu lukisannya harganya ratusan juta di sana. Dan Cilacap punya kolektor lukisan kelas nasional, Pak Beni. Jadi Pak Beni itu sekarang sering diundang untuk membuka pameran lukisan, termasuk waktu itu di Museum Avandi. Nah, ada juga Mas Bowo, ya, Mas Bowo. Kemudian Daryono Yunani, kami juga pernah ngirim ke Taman Budaya Surakarta, ya. Jadi kita juga bantu teman-teman pelukis Cilacap. Soal tembakau, ya mungkin literasi saya tidak begitu lengkap. Cuma secara garis besar, tembakau ini adalah warisan Nusantara yang sangat luar biasa, yang pada zaman dahulu cuma bisa dinikmati oleh dua golongan pihak kolonial pada saat itu Belanda, kemudian oleh golongan ningrat. Dan akhirnya banyak pribumi juga pengen mau untuk merasakan tembakau itu, maka jadilah kretek. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada film Gadis Kretek. Nah, di sini saya bersama Pak Gembot nanti mau menghadirkan lelaki cerutu dan gadis cerutu. Ini disimbolisasi ya Pak Gembot antara Bapak Atase dan Ibu Pertiwi, biar seimbang, menyatu begitu. Dan ini yang akan memperkuat aura dari tembakau itu yang dikemas menjadi sebuah cerutu. Dan kemudian saya juga bekerja sama dengan salah satu perusahaan di Jember, Bos Image Nusantara, yang menghasilkan cerutu-cerutu hasil dari asli Nusantara itu sendiri. Di dalam wayang lukis itu ada namanya wanita cerutu. Nah, lagi sekaligus ya, ini saya pertanyaan borongan aja nih biar nggak terlalu lama, nanti kita kasih persembahannya. Ya, terus yang terakhir itu makna dari rupa guna Nusantaranya sendiri itu apa? Moga Pak Hadi bisa mungkin menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah ada di sini, kan penasaran nih. Kasih tahu Pak Hadi, monggo. Itu berangkat dari sesuatu yang tidak baik-baik saja. Saya di sini berdiri sebagai kinurmatan terhadap Mbah kita Putri ingkang kula wujudaken dalam keris di zamannya yang sangat luar biasa. Sedemikian. Jadi di sini saya berangkat itu mengusung wayang melukis yang saya tidaklah ada gagasan itu, terus saya menyambung dengan lelaki cerutu dan gadis cerutu juga ada sambungan, terakhir dengan semua yang terangkum di sini semua. Berawal dari kinurmatan atau sebuah penghargaan yang luar biasa terhadap Mbah kita di Hari Kartini ini. Tentu ada Kartini, Ibu Kartini, ada sebelumnya Kartini yang sangat luar biasa, di antaranya Eyang Ratusima, Tribana, dan kita bukan bangsa yang asal-asal. Ini Mbah Putri kita sedemikian. Nah, di wilayah ini saya mencoba menghadirkan bahasanya temuan, karena begitu saya mengolah biasanya seniman itu banyak merenung dan banyak aniaya. Dalam merenung dan aniaya banyak sekali lintasan-lintasan yang kadang-kadang mungkin pasti. Nah, itu saya sering mendapatkan itu. Wayang itu yang saya pahami adalah perwujudan jasad. Tentu ada dalang atau yang kuasa, tentu ada yang barang dewe yang maha kuasa. Di sini melukis kegiatan berarti untuk saat ini yang saya pahami, wayang harus menjadi dalang karena wayang melakukan aktivitas. Dan ini pantulan-pantulan di bawah yang saya temui, dan saya sering sekali saya menemui pantulan-pantulan itu. Nah,
saya berangkat dari rasa miris, akhirnya terwujud wayang melukis. Setelah wayang melukis, kami diskusi dengan Pak JN, ketemu rumus laki dan perempuan. Itu adalah saya gambarkan sebagai ketih putih, ketih abang, Bapak Biu. Nah itu kita lahir dari Bapak Ibu. Nah ini nanti akan saya aplikasi juga di dalam ini, bahasanya olahan bukan temuan. Saya mencoba di akhir cerita ini, saya mencoba merangkai kata, mungkin bisa menjadi pengaturan entah apa. Intinya merangkai kata menjadi sebuah acuan kepada Pak Gusti. Ada 4 pilar yang saya rangkai. Ia tak butuh sorak pujian, hatinya seperti pamor Pulau Tirto, tenang seperti air, kokoh seperti daratan. Hukum dan rasa tak bisa dipisah, itulah warisan. Saat keris ini dibuka, terbukalah pula ingatan tentang pemimpin yang tak goyang oleh air mata. Karena kejujuran adalah keteduhan, dan keteduhan adalah kekuasaan yang paling tajam. Ratu Sima tidak memerintah dengan ancaman, ia memimpin dengan kepastian, lurus tegak tak tergantikan. Jernih, tapi jelmaan samudra yang bisa menggulung siapapun yang lalim. Pamor Wasmuta memercik dan bilahnya beras tumpah. Bisa jadi berkah, bisa jadi bencana. Ia tahu perjuangan bukanlah doa yang selalu dikabulkan, tapi tekad yang tak pernah ditarik kembali. Saat keris ini dibuka, terbukalah luka yang berbuah menjadi kekuatan, duka yang menjelma menjadi keberanian, dan cinta pada tanah air yang lebih tinggi dari cinta pada hidupnya sendiri. Ratu Kalinyamat bukan sekedar nama, ia adalah badai yang memilih menjadi perisai. Dan tak hanya mengobati, tapi juga menyerang. Ia Riz Carubu dengan look 13 yang tajam dan agresif adalah perwujudan dari keberanian yang tidak tahu jalan pulang. Ujungnya menembus seperti tekad yang tak bisa dibelokkan. R.A. Kartini. Ia tidak menunggang kuda, tidak memegang tombak, tapi sejarah mencatatnya dalam tinta yang tak pernah kering. Raden Ajeng Kartini, perempuan dari kamar sunyi yang menulis bukan sekedar surat, tapi jembatan bagi zaman yang terbelah. Keris sempurna, kecil dan elegan, bukan untuk bertarung, tapi untuk mengingatkan bahwa kekuatan tidak selalu berbentuk keras.
wingi Gusti ingkang maha maha welas wasi saha